the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Hello, Mr. Cowboy. Halo, Cowboy, penampilan Yap. tapi tetap beribadah jalan, bro. Oke, ya. Ya boleh kan? Boleh, sangat boleh. Cowboy Iya. kan penampilannya keren ini, Iya Mister. keren. Ungkapan, ya. Iya, ini semuanya dari Paris. Wah, Parisian. Iya, Yap. bukan Paris Van Java ya, tapi ini. Nah, ini Parisian. Ini Iya. nama sebuah toko atau warung baju. Ya. Oke. Bukan warung soto tapi warung baju di Paris. Ya. Oke, ya. Oleh-oleh dari sahabat saya namanya Nicole. Nico. Oke. Oke, Mister. Kontennya apa ini kita sekarang? Kontennya sekarang adalah iman menjauh, ujian dunia mendekat. Iman menjauh, Ujian dunia mendekat. Oke. Nah, oke, bisa lanjut ya. Yap. Manusia lebih banyak memandang apa yang tampak di depan kedua bola matanya sebagai sebuah tolak ukur dalam kehidupan. Sedang apa yang tidak tampak dan tidak nyata dilihat oleh mata menjadi sebuah angan semata. Hanya sebuah dreams, ya, sebuah mimpi. Sehingga saat mereka harus memilih antara kegembiraan sesaat di dunia dengan kenikmatan kekal yang dijanjikan di akhirat nanti, tak sedikit yang lebih mengutamakan nikmatnya adalah yang tampak di depan mata mereka. Apalagi janji-janji pahala dan nikmat di akhirat ini tidak mungkin akan didapat dari seseorang yang tidak beriman dengan janji tersebut. Dengan dasar ini muncullah golongan manusia yang rakus terhadap dunia. Tahu nggak manusia yang rakus terhadap dunia? Ya, menghalalkan segala cara untuk dia memperoleh keuntungan, ya, Mister. Ya, meroleh keduniaannya itu, meloleh keuntungan itu, profit, gak mikir halal dan haram. Ya, Gitu. merugikan orang, yes, pokoknya ditabrak, Iya, ya. pokoknya ditumpuk, ya. Oke. Dan tidak mempedulikan kehidupan akhirat yang akan datang dan lebih eternal. Tahu eternal? Abadi. Ya, oke. Kalau ada seorang kafir, maka memang kehidupan dan kesenangan itu hanya akan didapatkannya di dunia, selama di dunia. Bila Allah kehendaki, sedangkan dia di akhirat nanti tidaklah mereka mendapatkan kecuali kegiatannya di neraka sebagai balasan yang setimpal dan atas kekafiran mereka. Na'udzubillah min zalik. Ya, oke. Jadi orang kafir tidak berpikir itu halal atau haram. Halal oke, ya kan? Ngapain dapat halal tapi sedikit lebih baik, haram tapi banyak, kan gitu, ya kan? Oke. Namun di antara kaum beriman ada sebagian mereka yang lalai di negeri akhirat nanti. Namun di antara kaum beriman ada sebagian mereka yang lalai dari negeri akhirat walau mereka mengimaninya. Kecintaannya terhadap dunia menjadikan lalai untuk mengingat akhirat. Dunia dipandangnya sebagai patokan kesenangan atau kesusahan. Jadilah mereka mengukur semua perkara dengan dunia, bukan akhirat. Sehingga mereka benar-benar mabuk terhadapnya dan gila untuk memilikinya. Benarkah apa yang dikatakan oleh Rasulullah saat menggambarkan tentang ujian terbesar berupa ujian harta yang akan menimpa umatku nanti? Inna likulli amati fitnatahu wa fitnatahu amatil mu. Ya, sesungguhnya masing-masing umatku itu memiliki fitnah, ujian, dan fitnah umatku adalah harta. Hadis riwayat At-Tirmizi dari Ka'ab bin Iyad, dilahirkan oleh Syekh
Disahihkan oleh Syekh Albani dalam Salihul Tabligh. Dalam hadis ini Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa dunia merupakan sumber ujian yang terbesar bagi umat manusia di dunia ini. Ada isyarat bahwa karenanya akan banyak yang terjatuh dan tenggelam dalam ujian ini hingga menghancurkan dirinya dan keluarganya. Hadis ini juga mengingatkan kepada kita bahwa Rasulullah hendak memberikan peringatan kepada kita agar kita bersikap hati-hati terdapat permasalahan harta. Sebab dengan harta inilah akan muncul berbagai fitnah dan ujian terhadap kita. Sebagaimana umat terdahulu yang hancur dan babak belur binasa saat berhadapan dengan ujian Allah. Allah pun telah memperingatkan kepada kita terhadap bahaya ujian dunia berupa harta. Dalam firman-Nya, langsung saya artikan, sesungguhnya harta dan anak-anak kalian hanyalah fitnah dan cobaan, dan kita di sisinya ada Allah Subhanahu wa taala berpahala yang terbesar. KS Al-Taghabun ayat 15. Demikianlah Allah jadikan, lalu kemudian Allah berikan harta dan anak-anak kepada kalian sebagai ujian bagi kalian dan manusia pada umumnya, sehingga layaknya ujian-ujian lainnya, anak dan harta ini pun menjadi salah satu faktor penentu nilai akhir kehidupan manusia. Akankah dia akan berhasil dalam ujian ini, ataukah akan gagal, atau mendapat kerugian yang maha dahsyat? Bila berhasil, dia akan mendapat nikmatnya Allah berupa jannahnya. Namun bila gagal, bila Allah kehendaki, Allah akan ampuni. Bila tidak, maka nerakalah yang bakal dia dapat di akhirat nanti. Nah itu bro, Wow. that's all about sekelumit religi afternoon. Ya, berarti Any question? Ya, berarti kalau kita mendapatkan kenikmatan, kita harus benar-benar renungi ya, Mister. Iya, Apa? benar-benar renungi, benar-benar kita manage ke jalan Allah, ke jalan Tuhan yang menghendaki kita memberi harta kita dengan harta itu adalah cobaan, ya kan? Nggak iya. boleh sombong, nggak boleh takabur, dan kita harus beramal soleh, kita harus beramal jariah seperti itu. Betul. Ingat sekitar kita, ingat dari harta kita adalah ada milik orang lain di sana dengan amal-amal kita. Syarat orang kaya masuk surga adalah baik dengan sekitarnya ya, Mister ya. Iya, baik dengan sekitarnya, dengan beramal jariah dan beramal soleh. Oke. Percuma kamu kaya, percuma kamu ganteng, tapi kamu nggak beramal soleh, ya kan? Betul, ya. Ya, itu harus dicatat. Yap. Ya. Oke, justru itu menjadi sarana ya, Mister ya. Sarana untuk hidup di eternal, ya, di Oke. keabadian nanti. Siap. Oke, Mister. Oke. Thank you atas pencerahannya. Iya. Terima kasih. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. See you next time with the same channel.